Oke, hari ini kita akan belajar lagi mengenai tuberkulosis paru di mata kuliah Medical Surgical Nursing 1 bersama saya Januar. Dalam video kali ini kita akan bagi ya dalam 3 bagian. Ini bagian yang pertama. Dan di dalam selama video pembelajaran ini ada beberapa soal kuis yang akan kalian kerjakan ya untuk melatih kalian untuk memahami sejauh mana tentang tuberkulosis paru. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami definisi dan klasifikasi, etiologi dan faktor resiko, transmisi, manifestasi klinis, patofisiologi, pencegahan dan komplikasi dari tuberkulosis paru. Yang kedua, kita harus setelah menonton video pembelajaran ini, harapannya kita memahami pemeriksaan penunjang dan diagnostik pada pasien dengan tuberkulosis paru. Yang berikutnya adalah memahami manajemen pengobatan pada pasien dengan tuberkulosis paru. Dan yang tentunya yang terakhir adalah untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan tuberkulosis paru. Sebelum masuk lebih jauh tentang TBC ya atau tuberkulosis paru, mari kita review dulu mengenai anatomi fisiologi dari paru-paru. Saya pikir kalian sudah sangat paham ya tentang anatomi dari paru-paru. Ya, ini kita lihat di bagian atas ada namanya trakea, yang bagian kanan dan juga ada bagian kiri. Yang bagian kanan paru-paru ini terdiri dari 3 lobus. Yang pertama anterior lobus, middle lobus dan juga lower lobus, sedangkan yang kiri hanya ada 2 lobus yaitu anterior dan bagian lower lobus, bagian lobus bawah ya. Dalam video pembelajaran hari ini kita akan ada beberapa kuis yang kalian akan kerjakan dan akan kita lihat hasilnya di bagian akhir video. Jadi silakan dikerjakan kuis ini. Oke, yang pertama definisi dan klasifikasi ya. Tuberkulosis ini apa? Merupakan suatu penyakit kronik menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bentuk bakteri ini atau ciri bakteri ini merupakan bakteri yang berbentuk batang dan tahan asam, sehingga sering disebut atau dikenal dengan basil tahan asam atau BTA. Nah, ada banyak istilah yang menggambarkan tuberkulosis. Salah satunya yaitu tuberkulosis laten. Nah, ini apa? Ini merupakan seseorang yang terinfeksi kuman Mycobacterium tuberculosis tetapi tidak menimbulkan tanda dan gejala klinis. Contohnya, setelah dilakukan ronsen toraks ternyata hasilnya normal. Namun, setelah dilakukan tes imunologi dan juga tes tuberkulin ternyata hasilnya positif. Nah, ini disebut sebagai TB laten. Artinya ada kuman TB-nya ya, tetapi tidak menular dan tidak menimbulkan gejala seperti penyakit TB pada umumnya gitu. Yang berikutnya adalah tuberkulosis paru. Ya, jelas ya, namanya juga tuberkulosis paru. Artinya penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, sebagian besar kuman TB ini sering ditemukan dan menginfeksi parenkim paru dan menyebabkan yang namanya TB paru. Namun bakteri ini juga bisa mempunyai kemampuan untuk menginfeksi organ tubuh lainnya di luar paru. Jadi kita bisa lihat di klasifikasinya ya. Yang pertama berdasarkan lokasi anatomis ada dibagi menjadi 2 yaitu TB paru dan TB ekstra paru. TB paru artinya kasus TB yang melibatkan parenkim paru. Artinya si bakteri ini menyerang ya, Mycobacterium tuberculosis ini, MTB ini menyerang parenkim paru. Sedangkan TB ekstra paru artinya kasus TB ini melibatkan organ-organ di luar paru seperti MTB ini menyerang pleura ya, menjadi TBC pleura, menyerang tulang ya, bisa TB tulang ya, menyerang selaput otak, bisa meningitis tuberkulosis. Jadi semua kasus di luar paru-paru ya, selain parenkim paru diklasifikasikan sebagai TB ekstra paru. Jadi
secara lokasi anatomis dibagi menjadi dua, TB paru dan juga TB ekstra paru. TB paru artinya di dalam parenkim paru, TB ekstra paru artinya di luar parenkim paru. Yang berikutnya berdasarkan riwayat pengobatan dibagi menjadi tiga, yaitu kasus baru. Nah, kasus baru ini merupakan apa? Pasien yang belum pernah mendapatkan terapi obat anti tuberkulosis atau obat OAT sebelumnya dengan riwayat pengobatan OAT kurang dari 1 bulan atau kurang dari 28 hari. Jadi kasus baru artinya dia belum pernah mendapatkan obat OAT atau obat anti tuberkulosis atau dengan riwayat pengobatan kurang dari 1 bulan. Yang berikutnya adalah kasus dengan riwayat pengobatan. Riwayat pengobatan artinya pasien pernah mendapatkan OAT ya lebih dari 1 bulan atau lebih dari 28 hari. Itu diklasifikasikan sebagai kasus TB dengan riwayat pengobatan. Yang berikutnya adalah kasus kambuh. Kasus kambuh ini apa? Yaitu pasien yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan OAT dan dinyatakan sembuh dengan pengobatan yang lengkap, dan saat ini atau episode berikutnya didiagnosa lagi dengan TBC yang baru atau reinfeksi. Virusnya menginfeksi lagi organ paru-parunya ya. Itu dinamakan sebagai kasus kambuh. Sudah mendapatkan terapi OAT dengan baik, tetapi dalam periode berikutnya kembali lagi terkena TBC. Yang berikutnya adalah berdasarkan uji kepekaan obat. Nah, ini ada 5. Yang pertama adalah monoresisten. Monoresisten artinya 1. Ya, mono artinya 1. Artinya untuk pasien-pasien dengan monoresisten TBC ini artinya pasien resisten terhadap satu jenis obat OAT lini pertama. Nanti kita akan bahas obat-obatnya di video pembelajaran berikutnya. Jadi monoresisten ini artinya pasien resisten terhadap satu jenis obat OAT lini pertama. Yang kedua adalah poliresisten, yaitu pasien resisten terhadap lebih dari satu jenis OAT lini pertama selain dari isoniazid dan rifampicin secara bersamaan. Ya, jadinya untuk poliresisten ini artinya resisten obatnya itu terhadap lebih dari satu jenis OAT lini pertama selain dari isoniazid dan juga rifampicin secara bersamaan. Yang berikutnya adalah MDR-TB. MDR-TB ini artinya multi drug resistant TB, yaitu pasien resisten terhadap minimal resisten terhadap isoniazid dan rifampicin secara bersamaan ya. Jadinya sudah lebih dari 2 ya, multi drug resistant. Yang berikutnya adalah XDR-TB, yaitu extensive drug resistant, yaitu TB MDR yang juga resisten terhadap salah satu OAT golongan fluoroquinolone ya, atau salah satu jenis suntikan dari obat TBC. Jadinya TB XDR ini ya resistannya bukan hanya satu golongan obat OAT aja, tapi lebih dari satu golongan fluoroquinolone dan juga obat suntikan lainnya seperti amikacin dan seterusnya. Jadinya ini semua jenis TB bagian ketiga ini ya, yang bagian uji kepekaan obat ini diklasifikasikan berdasarkan uji kepekaan obat. Jadi dari hasil kultur, biasanya kita kultur sputum, kita bisa tahu nih pasien resisten atau sensitif di obat yang mana. Setelah kita tahu, kita akan bisa klasifikasikan ini masuk ke monoresisten, poliresisten, MDR atau XDR. Yang terakhir adalah rifampicin resisten, yaitu namanya juga rifampicin, yaitu dia resisten terhadap obat rifampicin ya. Oke, yang berikutnya klasifikasi berdasarkan status HIV ya. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang HIV dan TBC ya tidak jauh berbeda kedua penyakit ini. Berbeda tapi saling berkaitan ya. Jadi untuk berdasarkan status HIV yaitu ada yang namanya kasus TB dengan HIV positif, artinya saat
saat diperiksa, saat TBC dan diperiksa HIV-nya positif, berarti dia diklasifikasikan menjadi TB dengan HIV positif. Ada juga dengan TB dengan HIV negatif, ya sebaliknya, dicek saat terkena TBC, dicek HIV-nya ternyata negatif. Atau dengan yang berikutnya adalah TB dengan HIV belum diketahui, artinya belum dilakukan pemeriksaan tes HIV, sehingga digolongkan sebagai TB dengan HIV tidak diketahui. Oke, silakan dikerjakan latihan soal ini. Oke, yang berikutnya etiologi dan faktor risiko dari TBC. Yang pertama, etiologinya. Etiologinya artinya penyebabnya karena apa ya? Jelas ya, TBC paru disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman Mycobacterium ini ada banyak ya. Ada Mycobacterium tuberculosis, ada M. bovis, M. africanum ya, ada Microti dan juga ada Caneti. Dan paling umum terjadi ya, paling umum menginfeksi paru-paru dan organ lainnya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Hingga saat ini ini merupakan bakteri yang paling sering ditemukan dan menular antara manusia melalui udara. Nah, kita harus tahu nih bakteri ini seperti gimana dan sifatnya seperti apa. Nah, bentuk bakteri ini adalah berbentuk batang dengan panjang 1-10 mikron dan lebar sekitar 0,2-0,6 mikron. Jadi sangat amat kecil ya. Dan dia bisa bertahan di suhu antara 4 sampai minus 70 derajat Celcius. Oleh karena itu, bakteri ini tidak tahan terhadap panas matahari. Sehingga ketika berada di dalam paparan sinar matahari secara langsung, biasanya kuman atau bakteri ini akan mati dalam waktu beberapa menit. Sehingga kita lihat pada intervensi pada pasien dengan TB biasanya akan dijemur pada pagi hari. Kenapa demikian? Karena bakteri ini hanya hidup di antara suhu 4 sampai minus 70 derajat Celcius dan bisa mati dengan paparan sinar UV dari matahari. Gitu. Ya. Jadi etiologinya karena Mycobacterium tuberculosis. Nah, ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan TBC paru ya. Faktor risiko artinya beberapa faktor yang bisa menimbulkan seseorang terkena TBC. Yang pertama, orang dengan HIV positif dan penyakit imunologi lainnya. Nah, kenapa orang dengan HIV positif bisa atau penyakit imun lainnya bisa menyebabkan TBC? Ya, karena berhubungan dengan sistem imun. Semakin rendah sistem imun, ya, semakin risiko tinggi juga bakteri ini menyerang si tubuh pasien, gitu ya. Jadi kalau misalkan sistem imunnya turun, tidak ada tentara yang cukup untuk memerangi paparan dari luar, ya bakteri ini bisa menginfeksi bagian di mana dia bisa menginfeksi. Yang berikutnya adalah orang yang mengkonsumsi obat-obat imunosupresan dalam jangka waktu panjang ya. Ya, hasil akhirnya ya bisa menurunkan sistem imun itu sendiri. Yang berikutnya adalah perokok konsumsi alkohol yang tinggi ya. Perokok dan konsumsi alkohol yang tinggi ini beresiko untuk merusak parenkim paru yang hasil akhirnya membuat si Mycobacterium ini lebih mudah masuk untuk menyerang si parenkim paru atau lokasi di mana dia mau serang gitu ya. Yang berikutnya adalah anak usia di bawah 5 tahun atau lansia, ya ini berhubungan dengan sistem imun ya. Di bawah 5 tahun dan lansia ya artinya semakin bertambahnya umur, fungsi tubuh juga akan semakin menurun sehingga risiko terkena penyakit itu sangat amat besar. Yang berikutnya faktor lingkungan, misalkan memiliki kontak erat dengan orang yang penyakit TB aktif yang infeksius, misalnya keluarga pasien atau petugas kesehatan. Jadi sebenarnya petugas kesehatan itu juga bisa terkena TBC karena lingkungan kerjanya tiap hari berhubungan dengan orang-orang yang terkena atau terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Kalau misalnya kita tidak melakukan universal precaution dengan baik ya, melakukan APD dengan tepat ya, kita juga bisa terkena TBC atau berisiko lebih tinggi untuk terkena TBC. Yang berikutnya adalah pekerja, misalkan berada di tempat dengan risiko tinggi infeksius TBC, misalkan lembaga permasyarakatan ya atau lembaga yang mengurus bagian pasien-pasien yang mengalami TBC ya dengan fasilitas perawatan TBC dalam jangka waktu panjang ya, itu juga beresiko untuk terkena TBC
lebih besar dibandingkan orang yang tidak bekerja pada daerah dengan risiko tinggi infeksi TBC. Yang berikutnya, bagaimana transmisi atau penularan dari kuman TBC ini. Nah, untuk tuberkulosis ini biasanya menular dari manusia ke manusia melalui udara atau droplet ya, yang keluar saat seorang yang terinfeksi TB paru ini batuk, bersin ataupun bicara. Nah, kuman TB ini dapat ditularkan melalui prosedur pemeriksaan, misalkan pemeriksaan produk aerosol seperti sputum, ya, dilakukan tindakan bronkoskopi atau tindakan terapi nebulizer. Oleh karena itu, untuk tindakan-tindakan ini sendiri yang beresiko terjadi penularan bakteri, ya, biasanya dilakukan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, ya. Oleh karena itu, ketika bekerja di fasilitas kesehatan, ya, kita harus tahu universal precaution yang harus kita lakukan sebelum menangani pasien. Jangan sampai niat kita menolong malah kita lagi yang terkena penyakit gitu ya. Yang berikutnya yaitu adalah bakteri ini bersifat sangat infeksius dan dapat bertahan di dalam udara sampai 4 jam ya. Tapi ingat lagi seperti yang tadi sudah disampaikan, karena ukuran bakterinya ini kecil dan sifatnya hanya hidup dalam suhu 4 sampai minus 70, sehingga ketika ada cahaya matahari atau sinar UV yang langsung bisa membunuh bakteri ini dalam beberapa menit. Tapi dia bersifat sangat kecil dan bisa menginfeksi langsung ke bagian alveoli dan dalam waktu lama bisa berreplikasi gitu. Artinya bisa berreplikasi, bisa bertambah banyak kalau misalnya kita tidak tangani dengan baik, atau kita tidak bisa melakukan beberapa intervensi yang tepat atau kebiasaan yang buruk yang bisa membuat membuat bakteri ini mudah untuk berreplikasi. Yang berikutnya adalah kasus TB ekstra paru ini hampir selalu tidak infeksius, kecuali bila dia terkena TB paru dan juga sekaligus TB ekstra paru. Jadi kalau misalkan TB ekstra paru pada umumnya tidak menular, ya, kecuali pasien terkena TB paru yang hasil akhirnya bisa menyebabkan TB ekstra paru. Nah, apa yang terjadi? Nah, klasifikasinya apa nih berdasarkan lokasi anatomisnya? Kalau misalkan pasien terkena TB paru, tapi dia juga terkena TB ekstra paru, berarti klasifikasinya masuk ke dalam TB paru, bukan TB ekstra paru. Oke, yang berikutnya adalah penularan TB ini biasanya terjadi di dalam ruangan yang gelap dan minim ventilasi, di mana percikan renik ya yang bertahan di udara dalam jangka waktu yang lama bisa membuat pasien ini bakteri ini dengan mudah untuk berreplikasi ya. Jadi cahaya matahari yang langsung ini dapat membunuh bakteri BTA ini, bakteri basil tahan asam ini dengan cepat. Namun bakteri ini juga bisa bertahan lama dalam keadaan yang gelap, sehingga untuk pasien-pasien atau orang-orang yang beresiko untuk ventilasinya kurang baik biasanya beresiko lebih tinggi untuk terjadi resiko penularan yang besar. Yang berikutnya adalah orang dengan kondisi yang imun yang buruk seperti orang dengan imunosupresan atau orang dengan HIV ya, biasanya memiliki resiko lebih besar terkena TBC sekitar 50-60%. Ya, karena apa? Karena semakin imun kita semakin turun ya, semakin besar resiko si Mycobacterium tuberculosis ini untuk menyerang sistem pernapasan atau parenkim paru. Tapi ada beberapa faktor yang menentukan transmisi dari Mycobacterium tuberculosis ini. Yang pertama, jumlah organisme atau jumlah droplet yang keluar ke udara ya saat batuk, bersin atau bicara. Yang berikutnya adalah konsentrasi organisme ya di udara atau kondisi lingkungan udara yang seperti bagaimana. Dan yang ketiga adalah lama seseorang menghirup udara yang terkontaminasi MTB atau Mycobacterium tuberculosis. Oke, silakan dikerjakan latihan soal ini. Yang berikutnya manifestasi klinis. Manifestasi klinis ini artinya tanda dan gejala yang terjadi pada pasien dengan TBC paru. Yang pertama adalah gejala penyakit TB paru ini tergantung di mana lokasi lesi ya, sehingga menimbulkan manifestasi klinis sesuai dengan lokasi di mana si MTB ini menyerang sistemnya. Tapi yang kita bahas kali ini adalah TB paru, artinya lokasinya yang berhubungan dengan paru-paru. Nah, tanda dan
gejalanya apa saja? Yang pertama batuk lebih dari 2 minggu ya, batuk berdahak ya, batuk berdahak bercampur dengan darah atau hemoptisis. Terus bisa dengan disertai nyeri dada dan juga sesak napas. Nah, gejala lainnya itu meliputi malaise. Nah, ya, malaise ini merupakan istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan perasaan lelah dan tidak nyaman dan kurang enak badan yang tidak diketahui penyebabnya seperti bagaimana. Jadi singkatnya, seperti perasaan lelah dan tidak nyaman, kurang enak badan, yaitu disebut sebagai malaise. Yang berikutnya adalah penurunan berat badan ya, penurunan nafsu makan, menggigil, demam, dan berkeringat di malam hari. Nah, ini merupakan manifestasi klinis atau tanda dan gejala pada pasien dengan TBC paru. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pencegahan TBC ya. Jadi pencegahan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya TBC. Yang pertama adalah dengan melakukan vaksin BCG, yaitu vaksin Bacillus Calmette et Guerin. Nah, vaksin BCG ini biasanya dilakukan pada balita ya untuk mencegah terjadinya risiko TBC di usia lanjut. Artinya ketika sudah vaksin bukan berarti dia tidak akan terkena TBC di kemudian hari, tidak, tapi beresiko ya untuk mencegah risiko tinggi terjadinya TBC di kemudian hari. Yang berikutnya adalah dengan pengobatan pencegahan dengan INH, yaitu untuk pasien-pasien atau anak-anak ya, pasien-pasien atau anak-anak yang ternyata tinggal dengan orang-orang dewasa yang ternyata TBC-nya positif dengan pemeriksaan BTA-nya itu positif. Jadi setelah dicek sputumnya ternyata hasilnya positif TBC ya, dan ternyata anak ini tinggal dengan orang dewasa yang hasil BTA-nya positif atau terinfeksi TBC, ya berarti anak ini harus diberikan profilaksis pencegahan untuk meminimalisir risiko ternyata TBC dengan yaitu memberikan pengobatan profilaksis dengan INH atau isoniazid ya, dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan selama 6 bulan. Jadi seperti dilakukan intervensi atau pengobatan TBC, tapi sebenarnya anak ini bukan TBC ya. Jadi diberikan dosis isoniazid 10 mg per kilogram berat badan per hari selama 6 bulan untuk mencegah TBC karena dia tinggal dengan orang yang terinfeksi TBC positif. Yang berikutnya adalah pengobatan pencegahan dengan 3HP ya. Pencegahan 3HP ini sama dengan yang isoniazid untuk anak-anak yang tinggal dengan orang dewasa yang terinfeksi TBC. Nah, pengobatan 3HP ini apa? Ini pengobatan yang direkomendasikan oleh WHO pada tahun 2018 dengan pemberian 3HP yaitu INH atau isoniazid, rifampicin dan juga INH rifampicin. Nah, pemberian ini sebenarnya lebih singkat dibandingkan dengan pengobatan INH. Kenapa lebih singkat? Karena 3HP ini atau pemberian INH rifampicin ini lebih dipilih karena pemberiannya lebih singkat dengan diberikan 1 kali per minggu selama 12 minggu. Ya, jadi diberikan obat ini 1 kali seminggu selama 12 minggu. Sedangkan INH tadi, isoniazid tadi diberikan selama 6 bulan dan diberikan tiap hari. Jadi sebenarnya pengobatan 3HP ini lebih singkat atau lebih cepat untuk pencegahannya. Yang berikutnya, tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan, yang pertama bisa melaksanakan etika batuk dengan benar. Ketika kita batuk, ya harusnya kita paham cara penularan bakteri ini seperti bagaimana, sehingga harapannya adalah orang lain tidak terinfeksi bakteri yang kita alami atau yang kita rasakan. Dengan cara yang pertama menutup mulut bila batuk, menggunakan masker sesuai dengan indikasi. Yang berikutnya adalah membuang dahak tidak di sembarang tempat, yaitu membuang dahak pada wadah yang tertutup atau diberikan Lysol jika ada. Lysol itu sebenarnya cairan untuk membunuh si bakteri ini ya. Jadi membuang dahak pada tempatnya, jadi bukan di sembarang tempat ya. Yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi ya. Makan makanan yang bergizi ini berhubungan erat dengan sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Yang berikutnya adalah memisahkan alat makan dan minum bekas
panas, alat makan dan minum dari orang yang menderita TBC, ya. Tapi bukan dikucilkan, ya. Yang berikutnya adalah memperhatikan lingkungan rumah, cahaya dan ventilasi yang baik. Harapannya ya ventilasinya baik, cahaya mataharinya baik, sehingga secara tidak langsung bisa membunuh atau menghentikan replikasi dari bakteri ini, atau bisa membunuh secara langsung bakteri ini dengan menjaga ya tentunya pola hidup sehat. Yang berikutnya adalah beberapa komplikasi yang bisa dialami oleh pasien yang terkena TBC. Artinya ketika tidak ditangani dengan baik, tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, ya hasil akhirnya ya bisa menimbulkan beberapa masalah komplikasi. Yang pertama, kerusakan paru permanen ya. Parunya bisa rusak, yang hasil akhirnya ya bisa meninggal, bisa menimbulkan kematian. Yang berikutnya adalah kerusakan sendi. Kalau misalkan bakteri ini ya menyerang tulang yang disebut dengan TB tulang, ya bisa menyebabkan kelainan pada jantung ya. Emfyema ini adalah penumpukan nanah di rongga pleura. Kalau misalkan tidak ditangani dengan tepat, dengan baik, ya infeksi ini akan menjadi infeksi berkelanjutan yang bisa menimbulkan emfyema atau penumpukan nanah di bagian rongga pleura. Ya bisa nyeri punggung juga ya. Masalah pada ginjal dan hati, meningitis atau masalah berhubungan dengan peradangan di selaput otak dan kelainan pada jantung. Jadinya banyak sekali komplikasi yang bisa dialami akibat penanganan yang kurang tepat atau pengobatan yang terlambat dari TBC ini sendiri. Tergantung di mana si bakteri ini menyerang sistem yang mana gitu ya. Ya kalau misalnya dia menyerang bagian hati dan ginjal, ya hasil akhirnya bisa menimbulkan komplikasi yang berhubungan dengan masalah organ hati dan ginjal dan seterusnya. Oke, silakan dikerjakan latihan soal ini.